strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan belajar melalui video pembelajaran. Jangan lupa subscribe channelnya. Yang belum subscribe, yang sudah terima kasih. Yang belum ditunggu ya. Subscribe itu gratis loh. Oke, kali ini kita akan belajar tentang akuntansi sebagai sistem informasi, merupakan materi kelas 12 SMA semester 1. Oke, kita lihat apa itu akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Akuntansi berasal dari kata asing yaitu accounting, yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan. Hampir seluruh kegiatan bisnis di dunia menggunakan seluruh kata ini untuk mengambil keputusan. Sehingga seringkali disebut bahwa akuntansi itu adalah bahasa bisnis oleh banyak orang yang berkepentingan dengan kegiatan usaha. Sekarang, mengapa akuntansi penting diketahui dan mengapa sebagian orang begitu tertarik untuk mempelajarinya? Sebegitu hebatkah akuntansi sehingga mampu menghindarkan diri dari seseorang? Jawabannya adalah ya. Itu benar, akuntansi sangat penting bagi semua orang, baik dia yang memiliki kegiatan usaha ataupun tidak. Sejarah akuntansi di dunia, awalnya salah satu tokoh yaitu Luca Pacioli pada tahun 1494 mempublikasikan sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportione et Proportionalita. Nah, dalam buku tersebut ada salah satu bab yang berjudul Tractus de Computis et Scriptoris yang mengajarkan bahwa sistem pembukuan berpasangan itu. Nah, subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi dalam dunia bisnis. Seiring berjalannya waktu, akuntansi mulai diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri setelah Perang Dunia Kedua. Pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktek nasional yang melekat erat dengan hukum dan aturan profesional di negara masing-masing. Kita lihat apa itu sistem berpasangan. Sistem berpasangan itu adalah sistem pencatatan semua transaksi menjadi debit dan kredit. Kedua bagian ini diatur agar menjadi seimbang. Dari sistem ini, pembukuan dan laporan keuangan dapat tersusun secara sistematis dan terpadu karena dapat menggambarkan laba, rugi, kekayaan, serta hak milik perusahaan. Selanjutnya, sistem akuntansi diberi nama sesuai dengan nama orang yang mengembangkannya atau dari mana negara mereka masing-masing. Misalkan, sistem Anglo-Saxon itu dari Amerika dan Inggris, sedangkan sistem kontinental itu dari Belanda. Nah, saat ini sistem akuntansi yang paling banyak digunakan adalah sistem Anglo-Saxon. Ini disebabkan karena Anglo-Saxon dapat mencatat berbagai macam transaksi secara lebih mudah. Di samping itu, sistem Anglo-Saxon melakukan pembukuan yang terdapat dalam satu bagian akuntansi. Sedangkan sistem lain justru memisahkan antara pembukuan dengan akuntansi. Sedangkan sejarah akuntansi di Indonesia secara lebih rincinya yaitu pada saat zaman penjajahan Belanda, karena kita dijajah oleh Belanda, perusahaan di Indonesia menggunakan sistem kontinental karena sistem kontinental ini dibawa oleh para penjajah Belanda atau sering juga disebut dengan tata buku yang digagas oleh Luca Pacioli. Meskipun sama-sama berasal dari pembukuan berpasangan, tetapi akuntansi berbeda dengan tata buku. Setelah tahun 1960, yaitu setelah perang kemerdekaan, akuntansi secara Amerika yaitu Anglo-Saxon mulai diperkenalkan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, akhirnya sistem pembukuan di Indonesia pun berganti dari kontinental menjadi Anglo-Saxon. Sekarang apa itu akuntansi? Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Laporan keuangan tersebut selanjutnya digunakan oleh pemakai informasi akuntansi sebagai alat untuk pengambilan keputusan dan pembuat kebijakan bisnisnya. Selanjutnya kita lihat ada beberapa manfaat akuntansi sebagai sistem informasi. Yang pertama, memberikan informasi kondisi keuangan. Yang kedua,
menjadi alat pengendali keuangan, yang ketiga sebagai bahan evaluasi keuangan, dan yang keempat sebagai laporan kepada pihak eksternal. Selanjutnya kita lihat pemakai informasi akuntansi sendiri dibagi menjadi dua, ada pihak internal dan pihak eksternal. Sedangkan pengguna eksternal atau pihak eksternal terdiri dari investor, kreditor, pemasok, pelanggan, instansi pemerintah, masyarakat umum, serta karyawan. Karakteristik informasi akuntansi itu sendiri harus relevan, kemudian harus dapat diuji kebenarannya, dapat diverifikasi dengan bukti-bukti yang ada, ketepatan waktu dibuatnya, dapat dipahami, dan netral. Kemudian prinsip dasar akuntansi itu sendiri adalah dia memiliki prinsip entitas ekonomi, memiliki prinsip periode akuntansi, prinsip satuan moneter, prinsip berkesinambungan usaha, prinsip biaya historis, dan yang keenam yaitu prinsip pengungkapan penuh, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, prinsip konsistensi, dan yang terakhir adalah prinsip materialitas. Kita bahas satu-satu ya. Prinsip entitas itu sendiri adalah adanya pemisahan antara aset perusahaan dengan kekayaan pribadi. Jadi harus dipisahkan pencatatannya antara milik pribadi dan milik perusahaan. Kemudian prinsip periode akuntansi ini adalah penilaian dan pelaporan keuangan sebuah perusahaan dibatasi oleh periode waktu tertentu. Periodenya bisa per bulan, bisa per 3 bulan, bisa per 6 bulan, ataupun bisa per tahun. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan mudah untuk diketahui dan terukur dengan lebih baik. Kemudian prinsip satuan moneter, namanya moneter berarti dihitung dengan uang. Dalam prinsip ini, pencatatan transaksi keuangan hanya dinyatakan dan diukur dalam bentuk mata uang. Artinya, prinsip ini tidak melibatkan faktor kualitatif seperti mutu, kinerja, prestasi, dan lain-lain, karena tidak dapat diukur dalam satuan uang. Kemudian ada prinsip kesinambungan usaha. Artinya bahwa dalam suatu usaha kita harus berjalan secara konsisten dan berkesinambungan tanpa adanya pemberhentian usaha. Kecuali jika usaha atau bisnis tersebut mempunyai masalah yang bisa menyebabkan pemberhentian bisnis. Selanjutnya adalah prinsip biaya historis. Pencatatan transaksi keuangan atas sebuah barang sudah didapatkan oleh sebuah perusahaan. Maka pencatatan keuangannya berdasarkan pada berbagai biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Apabila ada proses tawar-menawar, maka harga yang dicatat adalah harga yang menjadi kesepakatan antara si penjual dan si pembeli. Kemudian prinsip pengungkapan penuh, artinya bahwa laporan keuangan tersebut harus mempunyai prinsip pengungkapan informasi secara penuh, secara menyeluruh. Jika terdapat informasi yang tidak dapat dimuat di laporan keuangan, maka kalian harus menulis keterangan tambahan informasi berupa catatan kaki ataupun lampiran. Selanjutnya adalah prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan muncul karena adanya kenaikan keuangan yang diperoleh dari sebuah aktivitas usaha seperti penjualan. Pendapatan diakui ketika adanya kepastian mengenai kenaikan volume pemasukan yang diperoleh dari transaksi penjualan. Kemudian prinsip mempertemukan. Prinsip mempertemukan ini adalah mempertemukan antara biaya dengan pendapatan yang sudah diterima perusahaan. Hal inilah yang menunjukkan apakah perusahaan itu untung ataupun rugi. Jikalau besar pendapatan berarti perusahaan tersebut laba atau untung. Jikalau besar biaya berarti perusahaan tersebut rugi. Kemudian prinsip konsistensi, yaitu bahwa laporan tersebut tidak berubah dalam prosedur, metode, ataupun kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Hal ini memudahkan pihak perusahaan untuk melihat dan membandingkan laporan keuangan yang dihasilkan pada beberapa periode sebelumnya, sehingga laporan keuangan itu harus konsistensi. Dan yang terakhir adalah prinsip materialitas. Dalam prinsip ini,
Pencatatan dan pengukuran informasi dapat dilakukan secara material atau bernilai nominal, atau dapat diukur dengan uang. Prinsip ini juga menentukan apakah sebuah laporan keuangan perlu ditulis ulang atau hanya dikoreksi saja. Itulah beberapa prinsip. Kemudian bidang-bidang akuntansi, ada 10 bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen, ada akuntansi biaya, kemudian akuntansi pemeriksaan, akuntansi perpajakan, akuntansi anggaran, akuntansi pemerintahan, akuntansi pendidikan, sistem akuntansi, dan terakhir ada akuntansi internasional atau international accounting. Secara general, secara umum ada beberapa jenis profesi akuntan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada perencanaan keuangan atau financial planner, kalian pernah dengar kan? Kemudian ada kredit analis, biasanya kalau di bank ada bagian kredit analis. Kemudian ada financial analis. Yang keempat ada bisnis analis. Yang kelima ada akuntan profesional. Yang keenam ada auditor profesional, dan yang terakhir ada konsultan software akuntansi. Ini setelah terjadi perkembangan sistem IT. Sekarang mulai akuntansi merambah software, sehingga ada konsultan software akuntansi. Selanjutnya kita lihat etika profesi, bahwa seorang akuntan itu harus memiliki etika. Yang pertama bisa menjaga rahasia atau kerahasiaan. Yang kedua, tanggung jawabnya profesional. Ketiga, objektivitas. Keempat, standar teknis. Kelima, kompetensi, memang memiliki kompetensi yang layak di bidang akuntansi. Yang keenam, kemandirian. Yang ketujuh, integritas tinggi terhadap profesinya. Dan yang kedelapan adalah kepentingan publik. Jadi lebih mengutamakan kepentingan umum daripada pihak-pihak tertentu. Itulah beberapa materi tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Sampai sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Yang belum subscribe ditunggu. Yang sudah, terima kasih banyak. Ketemu lagi di lain waktu. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berkarya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.